Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Antv dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah pagi hari ini semua yang hadir tampak fresh, segar, cantik-cantik semuanya. Iya. Ibu dibilang cantik kok cemberut ya. Nggak merasa kalau cantik ya Bu ya. Ibu-ibu cantik semua. Terima kasih sudah hadir di sini semua dengan kerudungan yang saya yakin semuanya ini baru karena masih bau plastik ya. Tapi kalau lunas saya nggak yakin ya. Dan pemirsa, di pagi hari ini kita akan membahas tema tentang istri simpanan. Dan sebelum ibu-ibu bertanya, kita sama-sama ikuti dulu tausiah Mama tentang tema kita. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Temanya tentang istri simpanan. Ini jadinya kesannya seperti barang kalau ada istri yang bisa disimpan gitu. Nah, sebenarnya dalam Islam ini gimana sih mengatur orang yang beristri lebih dari 2 atau 3 gitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu yang hadir di studio, yang saya hormati pemirsa Antv dimanapun Anda berada, pagi hari ini judul kita yaitu istri simpanan. Perempuan simpanan atau wanita simpanan yaitu seorang wanita yang merupakan pasangan seks daripada seorang laki-laki, seolah-olah milik laki-laki tadi, tapi tidak dinikahi oleh laki-laki tadi, yang kita kenal selama ini dengan selir. Yang namanya wanita simpanan itu namanya juga simpanan dia. Ada yang memang dirahasiakan, gak terang-terangan, tapi dibilang disembunyiin juga, orang lain tahu. Namanya apa tuh? Kadang-kadang nampak, kadang-kadang tidak nampak, begitu tuh. Dari semenjak manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semenjak dahulu kala, ternyata yang namanya kaum laki-laki itu seolah-olah mereka itu semenjak zaman dahulu kala itu selalu ada laki-laki yang punya istri tapi tetap punya simpanan, punya selir. Kalau kita lihat dalam sejarah di zaman Yunani kuno, seorang raja, seorang kaya raya, seorang pejabat, seorang penguasa, ada yang punya istri, punya permaisuri, selain itu punya selir, ada yang sampai puluhan orang yang disimpan dalam harem. Harem itu istana tempat para raja menyimpan para istri. Itu biasanya yang punya istri simpanan, punya selir itu para raja, para konglomerat yang kaya raya, penguasa, pengusaha-pengusaha. Tapi tidak semua tentu saja, sebagian ada yang begitu. Ternyata perilaku seperti itu sampai saat ini, sampai datang hari kiamat tetap ada. Seorang penguasa, seorang yang kaya raya, seorang pejabat, konglomerat dan sebagainya, sesudah punya istri, punya lagi selir-selir simpanan mereka. Bahkan maaf, kalau saya lihat dan perhatikan, kita semua bisa lihat, ada di sebuah kampung yang mana keluarga kampung tadi merelakan anak-anak mereka dibikin jadi istri simpanan, seolah-olah mereka tidak risih, tidak tabu, apalagi mereka merasa berdosa. Fenomena yang disebut istri simpanan, selir, teman kumpul kebo, kemudian juga apalagi lah namanya banyak banget. Itu semuanya kebanyakan dasarnya karena ekonomi. Banyak perempuan yang milih ngelangkah gampang, alah daripada susah biarin deh jadi selir juga. Yang penting mah bisa makan, yang penting punya rumah, yang penting saya punya mobil. Ini kebanyakan dari situ. Mereka tidak pernah berpikir bagaimana seandainya ditinggalkan dengan kaum laki-laki. Kita lihat, ada yang disebut dengan kawin kontrak. Sekian bulan ditinggal aja, mereka punya anak sebodoh teuing, emang dipikirin? Nggak pernah dipikirin. Tapi ada juga yang disebut isi simpanan yang nikah siri. Namanya sir, di bawah meja.
di bawah tangan gitu kan. Jadi nggak nampak oleh yang lain, oleh si pertama maksudnya begitu. Nah, perempuan tadi tidak pernah berpikir masa depan dirinya, masa depan anak-anaknya. Padahal yang namanya perempuan yang dinikah siri tidak dapat menuntun hak untuk nafkah kalau suaminya nggak berikan nafkah. Perempuan yang dinikah siri tidak bisa menuntut hak gono gini kalau mereka berpisah. Perempuan yang nikah siri kalau mereka punya anak, anaknya tadi hanya berhubungan dengan ibunya. Hukum tidak ada kaitan dengan ayahnya, hanya secara biologis saja. Anak yang lahir tidak akan mendapatkan akte kelahiran, karena akte kelahiran dasarnya daripada akte nikah. Kemudian kalau ayahnya meninggal, tidak dapat harta warisan. Banyak contoh di lingkungan masyarakat, orang yang datang kepada saya, dia curhat bahwa suaminya itu tidak pernah memberikan apa-apa kepada dia. Ketika saya tanya, ternyata mereka menikah siri. Mereka sedih. Ya tentu saja, siapa yang salah? Ya perempuan. Makanya jangan mau jadi isi simpanan, jadi selir, jadi will dan sebagainya. Karena apa? Karena Islam telah mengatur boleh laki-laki menikah 2 orang, 3 orang, 4 orang. Nikahlah dengan nikah yang sesuai hukum agama dan hukum negara kita. Insya Allah aman kita. Jangan mau jadi isi simpanan. Simpanan kayak barang, tidak ada harganya perempuan. Iya, itu dia tausiah Mama mengenai tema kita, istri simpanan. Tapi kalau begini, Ma, ada seorang suami yang menikah, cuman dia memang merahasiakan kepada istri pertamanya kalau dia udah punya istri yang kedua untuk disimpan aja nih, Ma, nggak dikasih tahu ke orang. Itu boleh nggak sebagai suami? Nggak ngasih tahu, nggak minta izin bahwa dia udah menikah lagi? Dalam hukum agama Islam, tidak ada kewajiban kalau laki-laki menikah dengan perempuan yang kedua, ketiga, keempat, ada izin isi yang pertama. Tapi secara etika, tata krama, sopan santun. Jadi laki tahu diri dong, lagi susah sama yang pertama kok. Lu belum punya apa-apa yang pertama kok. Piring sepiring berdua, segelas berdua, tidur setikar berdua, kaya dikit belagu. Tua pensiun, duitnya habis, bini yang kedua cuma nyari duit doang, ditinggal setruk, baliknya kemana Del? Mikir Del. Ke istri tua. Makanya coba kaum laki-laki ada berpikir secara rasional. Gitu, Riz. Lo senyum-senyum aja, Riz. Ya, kita akan break dulu sebentar, dipersiapkan pertanyaan ibu-ibu sesuai dengan tema. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Dan sekarang saya akan absen majelis taklim yang hadir di studio pagi hari ini. Dari yang pertama ini dari Majelis Taklim Fakem Palembang Darussalam 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada yang begini, ya, ada yang begini, ada yang bengong aja ya. Gak apa-apa. Dari Palembang kapan, Bu? Kemarin ya. Udah sehari di sini? Belum mandi-mandi? Oh, kirain mandi terakhir di Palembang. Iya. Terima kasih sudah sampai di sini ya. Naik kapal selam, Bu, yang ada telurnya? Oh, enggak ya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Al Barokah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari daerah mana, Bu? Tangerang. Udah mandi? Udah. Iya, ada berapa orang dari Tangerang, Bu? 30. Ini kabupaten atau kota? Kota. Oh, kota Tangerang. Yang dekat masjid ya? Iyalah, masjid yang depannya ada jalan. Yang depannya jalan ada masjid ya, dekat pos kamling kan? Iya. Yang berikutnya adalah Majelis Taklim Fakem Palembang Darussalam 2. Waalaikumsalam. Bareng, Bu, berangkatnya dengan yang Darussalam 1? Iya. Naik apa ke sini, Bu? Naik bus. Iya. Nggak ada yang ketinggalan ya? Empek-empek dibawa? Buat bekal apa buat hadiah? Buat bekal ya, percoba ya. Nanti kalau gitu saya bawain nasi lah, Ibu ya. Pulangnya jadi bisa makan. Ya baik, kita akan lanjutkan lagi pembahasan tentang istri simpanan. Sekarang saya akan berikan kesempatan kepada ibu-ibu untuk bertanya. Sesuai tema dulu di segmen ini. Siapa yang mau bertanya boleh? Iya, silakan, Bu. Assalamualaikum Mama Dede dan Pak Adel. Iya, Pak waalaikumsalam. Iya. Tua tambang lo. Iya. Pak Adel. Pak Adel menjawab, waalaikumsalam. Maka Iya. Ibu. Ya, saya yang akan saya tanyakan bagaimana. Namanya Ibu siapa, Ibu? Ibu Leli dari
Pakem Palembang Darussalam. Iya, silakan Ibu Leli. Yang akan saya tanyakan Mama Dede, Iya. bagaimana kita kaum perempuan menghadapi pemimpin yang punya istri simpanan? Nah, Iya. Kita kaum perempuan bagaimana menghadapi pemimpin-pemimpin yang punya simpanan? Kalau mereka nikahnya sah, itu dalam Islam tidak masalah asal mereka berbuat adil. Tapi kalau mereka tidak berbuat adil dengan istri mereka, kita harus protes. Melalui mana? Forum-forum kita. Kita punya forum sendiri-sendiri kan. Forum kita ini jalur kita, organisasi kita usulkan bahwa kita kan ada aturan. Jangan memilih pemimpin yang istrinya sekian, gitu kan? Nah itu jadi kitanya begitu. Cuman susah sekarang mah karena ada yang kelihatan, ada yang tidak kelihatan Bu Leli. Kalau yang disimpan mulu di bawah itu kan kelihatan di atas bantal kali di bawah meja. iya. Kalau bawa bantal mah surat biasanya, surat tanah gitu ya. Tapi anehnya begini mah, kita nih lebih maklum kalau ada pemimpin atau penguasa pejabat yang punya istri simpanan. Tapi kalau dia ngaku punya istri lebih dari 2 yang memang boleh, itu malah lebih dihina. Kenapa? Karena di kita banyak umat Islam yang tidak ngerti agama. Orang yang nikah halal dicuekin, seolah-olah berbuat salah. Yang zina didiemin, yang zina diberantas. Di kita mah pada nggak ngerti sih perempuan juga. Orang yang nikah sah dalam aturan Islam diperbolehkan dan dia mampu, dibuang-buang, disia-siain, diomongin. Yang pada zina itu yang haram dalam Islam. Aneh di kita makan. Zina dicuekin seolah-olah dibolehkan. Yang nikah halal kata agama diomong-omong. Makanya biar ngatri. Tuh. Gitu. Biar ngatri. Saking ngerti-ngertinya jadi ngatri. Iya. Oke, baik, yang berikutnya Bu, ada yang ingin bertanya dari Tangerang? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mama Dede dan Pak Adel. Iya. Pak Adel. Silakan. Hari Ibu. ini udah tua benar dulu deh. Iya. Bapak di sini, Saya ya. Ibu Titi Iya. dari Majelis Taklim Al Barokah, Iya. Perumahan Alam Permai, Cimone, Tangerang. Ya, Iya. semuanya. Yang ingin kami tanyakan, yang ingin saya tanyakan, Ma, Iya. bagaimana kami sebagai wanita, apa yang harus kami lakukan agar terhindar suami kami tidak mempunyai simpanan? Iya. Artinya dalam sehari-hari. Servis sebaik-baiknya. Apa makanan yang dia bikinin? Dia misalnya doyan kolak pisang bikinin. Dia doyan semur jengkol bikinin. Ya. Dia doyan nasi uduk bikinin. Ya, apa yang dia doyan bikinin? Servis penampilan depan suami yang manis, senyum yang paling baik, ramah tamah kepada suami. Sebelum suami minta tawarin oleh Anda, saya yakin suami Anda kelepek-kelepek. Mungkin mah kalau misalkan dalam sholat, apakah ada doa khusus atau bagaimana? Doa yang dikabul, ada doa yang waktu mustajabah ada 4 Bu Titin. Yang pertama 2/3 malam, antara jam 1 sampai jam 3 jam 4. Yang kedua antara azan dengan iqomat. Yang ketiga sujud terakhir dalam sholat kita. Yang keempat habis sembahyang fardu silahkan berdoa pakai bahasa kita. Tapi tidak cukup berdoa, diiringi dengan benar-benar sikap laku kita, servis suami dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ketika suami lagi setia, dandan deblah-debloh, galak, judes sama suami. Suami selingkuh, baru dandan, terlambat. Iya. Iya. Terima kasih, Ma. Iya, sama-sama Ibu Titi. Iya. Sekarang kembali ke Pak Adel di sini ya. Wah, ini udah servisnya udah oke semuanya, doa jalan terus. Tapi Artinya lakinya centil bakatnya. tahu aja mama arahnya iya. Nah kalau kayak begitu gimana kita ini? Servis sudah cukup, doa udah kenceng, tapi kok suami masih begitu? Apa yang harus istri-istri lakukan? Berdoa kepada Allah, tetap berusaha, penampilan dan sebagainya yang sebaik-baiknya. Mohon sama Allah biar suami saya sadar tentang kesalahannya. Boleh nggak istri tuanya nih mah bilang ke suaminya, pilih dia atau aku? Kalau pilih dia, ceraikan aku. Kalau suami sudah sangat menyebalkan, udah selingkuh bolak-balik janji, boleh. Kenapa tidak? Kita perempuan punya harga diri kok. Jangan diginiin sama laki, mau aja. Kita punya harga diri, diinjak-injak terus sama laki juga. Kita tidak bisa, semut aja diinjak, gigit. Jadi kalau suami sangat menyakitkan, istri tidak ridho,
boleh Anda berbicara dengan suami Anda. Karena yang namanya perempuan ada perempuan nusuz, yang namanya suami juga ada yang nusuz. Iya. Boleh. Kalau alasannya cuma cemburu mah sama Tidak istri. bisa. Boleh, Kalau Bu. cuma isi cemburu, gugat cerai tidak boleh. Cemburu boleh tapi tidak boleh berlebihan. Iya. Cemburu tandanya cinta. Iya, gitu Ibu Titi. Iya, oke ya. Baik. Kalau di Ciamis, Bu Titi itu pisang paling kecil. Paling Ini mah ujung, ya? kebalik paling gede. Iya. Iya, terima kasih ya Ibu Titi. Baik, kita akan break Bu dulu. Titina. Kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih ada majelis salim yang belum di absen, yaitu Majelis Salim Anissa 1 Lampung. Waalaikumsalam. Iya, dari Lampung kapan, Bu? Udah 2 hari Saya dengar-dengar ke Ancol ya kemarin. Pantesan bau garam. Ngapain Bu di Ancol berenang? Oh enggak, iya. Terima kasih sudah hadir di sini. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Anissa 2 Lampung. Waalaikumsalam. Iya, ini bareng juga Bu berangkatnya? Iya. Satu geng deh. Dari Ancol juga dong. Nanti selesai ini katanya mau ke Tanah Abang. Iya, iya tahu dong Bu. Iya. Ada berapa orang ini Bu dari Lampung dua-duanya? 52. Coba nanti dihitung lagi ya. Kameramen ada yang suka nyaru Bu. Ntar dia ikut pakai kerudungan ke Lampung ya. Kita masih membahas tema tentang istri simpanan. Sebelum ibu-ibu bertanya, kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Assalamualaikum Mama, nama saya Mawar, umur saya 23 tahun. Status saya sudah menikah, tapi saya menikah menjadi istri simpanan. Karena faktor ekonomi, jadi keluarga saya menyetujui hubungan saya sama dia. Saya bertemu dia di tempat kerja saya, dia atasan saya. Tadi saya cuma perkenalan saja, dan tapi dia menjalin hubungan dengan saya serius. Tapi saya hanya menjadi istri simpanan dia selama 4 tahun ini. Istrinya ini belum mengetahui hubungan saya dengan dia. Tapi suami saya niatnya baik untuk menikahi saya, supaya saya benar tidak ada keluar malam lagi atau happy-happy lagi sama yang lain, sama teman-teman saya. Suami saya datang waktunya cuma sedikit doang, dari jam 2 sampai jam 10 malam. Dia nggak pernah nginap karena istrinya belum tahu hubungan saya ini. Yang saya takutin ini cuma hubungan saya sama istrinya itu ketahuan. Yang saya ngerasa berdosa, saya udah mengkhianati istri pertamanya yang sama-sama perempuan sama saya, tapi saya nggak ada niat jahat untuk menjalani hubungan ini. Luka engkau ada. Itu Mama cerita saya menjadi istri simpanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mawar. Banyak Ya. di lingkungan masyarakat kita yang namanya bos ngegodain bawahannya. Awalnya bawahannya kuat mentalnya, digosok tiap hari. Apalagi dengan kondisi ekonomi yang kekurangan, dijanjikan materi, kelepek-kelepek dah. Saya nggak punya niat sedikit pun menyakiti istri yang pertama, cuman mau bagaimana lagi? Ah, ini alasan yang sangat klasik, klise. Ah, banyak yang bercerita begitu. Saya nggak niat nyakiti istri yang pertama, memang nggak niat, tapi kenyataannya, maukah Anda, suami Anda punya istri simpanan? Bawahannya mau. 4 tahun nggak ketahuan. Saya merasa berdosa. Lah iyalah. Sesama perempuan jangan saling menyakiti kalau tidak ingin disakiti oleh orang lain. Kalau pengen dihargai orang, hargai dulu diri kita. Hargai orang lain, orang akan menghargai kita. Kalau kita tidak menyakiti orang lain, jangan menyakiti orang lain. Anda sedih, suami saya nggak pernah lama, dari jam 2 siang sampai jam 10 malam. Lumayan. Ada orang yang datang ke saya nangis-nangis, kadang-kadangnya cuma 2 jam lakinya.
Tiap jam 4 sampai jam 6 sore dia nangis-nangis pengen datengin suaminya malam. Lah resiko nikah sama suami orang. Jadi alhamdulillah Anda mah lamaan dikit deh tuh. Dari mulai jam 2 sampai jam 10. Iya. Lo dari jam 4 sampai jam 6 nggak pernah ngeliat bulan bareng gitu. Nah nggak pernah itu Iya. lihat matahari hampir redup doang. Iya. Tapi ini resiko apapun yang terjadi. Saran saya lebih baik bicara dengan suami Anda. Silakan menikah. Biar halal di hadapan Allah, di hadapan negara, di hadapan hukum. Kemudian bicara dengan istri yang pertama, resiko apapun yang terjadi, siap mental. Tidak ada satupun perbuatan yang tidak menanggung resiko, termasuk menikah dengan suaminya orang. Iya. Tapi kalau keadaan seperti itu mah, apakah itu berdosa? Si Siapa? istri simpanannya ini. Dosa kepada Kepada siapa? istri yang pertamanya. Lah iyalah. Abdel, mau nggak istri kamu punya suami 2 di tempat lain? Mau nggak diduain? Nggak mau lah. Makanya mikir. Jangan suka begitu, mikir balik sama diri kita. Tapi kan nggak tahu, dia juga nggak tersakiti karena nggak tahu mah. Aduh, Allah Maha tahu. Bukankah nilai kita itu di hadapan Allah? Allah yang menilai kita. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang saya aneh, perempuan yang mau jadi istri simpanan, ketika suaminya ngambil lagi perempuan lain, dia cemburu. Aneh kan? Dia aja udah menyakiti perempuan yang pertama, dia ogah disakiti sama lakinya. Artinya enak di lu enak di gue dong kalau begitu mah. Iya. Boleh mah kita mah sebagai ya, perempuan yang mau jadi istri kedua bilang, lo izin dulu sama. Boleh. Kalau enggak, Saya mau nikah dengan Anda kalau Anda sudah izin kepada istri yang pertama. Dia yang melamar saya kayak Siti Sarah sama Siti Hajar begitu. Begitu harusnya mah. iya. Ini mah diem-diem. Ibu mau ngelamarin istri buat suaminya? Alhamdulillah ya. Ibu-ibu di sini ya, silakan Bu. Yang ingin bertanya boleh ya dari Lampung sebelah sini, silakan Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Iya Ibu. sama Mama dan Bapak Abdel. Oh, Bapak iya. Adel. Iya, terima Astagfirullahaladzim, udah tua lu deh. Silakan. Nama saya Ibu Emma Iya, dari Majelis Taklim Lampung Anissa Lampung Selatan. iya. Pertanyaannya Dia lupa begini, alamatnya. Ma. Iya. Ibu. Dalam ceramah mengatakan bahwa suami boleh beristri lebih dari satu, Iya, namun harus adil. iya. Yang adil ini bagaimana, Ma? Iya. Bukan dalam ceramah. Dalam Al-Quran. An-Nisa ayat 3. Bukan dalam ceramah. Allah yang berfirman, Pankihu matobalakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Nikahi perempuan yang kamu sukai boleh 2 orang, boleh 3 orang, boleh 4 orang. Itu baru koma. Paid hibtum alla ta'dilu fawahidatan. Kalau kamu takut tidak bisa berbuat adil, cukup 1 saja. Adil di mana? Papan, rumah tempat tinggal, pangan, makanan, minuman, pakaian, waktu. Kemudian rasa cinta. Ini yang berat. Iya, begitu Ibu Emma. Terima kasih. Sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Iya. wabarakatuh. Kerudungannya udah lurus, digitu-gituin terus sama Ibu ya. Jadi tambah lurus. Ya, silakan yang berikutnya Bu. Silakan. Boleh, silakan masih dari Lampung juga nih kayak sepertinya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya dengan Mama Dede yang cantik, Sok. juga Abang Abdel yang ganteng. Oke, Abang. Iya. Sekarang jadi muda lagi Abang. Tadi Abang. Bapak. Lumayan jadi tambah Silakan, muda. Bang. Silakan, Pok. Begini, Ma. Nama saya Ibu Sutarti dari Majelis Taklim Anissa Lampung Selatan. Mangga. Mangga. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana sih Ma cara menghadapi suami yang suka menyakiti dan suka selingkuh? Baik, karena bertanya kepada Abang Abdel, saya akan persilakan Mama untuk menjawab. Ya. Pertanyaan saya, menyakitinya dengan cara bagaimana misalnya? Misalnya mempunyai istri simpanan, kemudian istri pertama itu sedang sakit, terkapar di rumah sakit, tapi tidak pernah menengok. Oke. Anda boleh SMS dia, boleh telepon dia, atau melalui saudara, melalui siapapun,
biar bicara dengan suami Anda. Karena memang yang ibu tanyakan tuh banyak terjadi. Istrinya sakit, suaminya angguran pacaran dengan perempuan lain. Itu artinya suami tadi membunuh istrinya secara perlahan-lahan. Bikin makan hati, lama-lama blok. Makanya jangan dipikirin, dijalani Bu. Dipikirin mah stres kita. Dijalani aja, ini udah bagian kehidupan saya. Makanya orang selalu bilang, seperti air yang mengalir. Dipikirin, tidak menyelesaikan masalah. Dijalani, sholat malam, minta sama Allah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah, hatimu tenang dan tentram. Yang penting kewajiban saya sebagai istri sudah saya laksanakan. Soal suami selingkuh, itu dia yang berdosa kepada Allah. Banyak ikut pengajian, insya Allah. Biarin yang dosa dia, enjoy aja Bu. Ya. Memang gue Terima kasih, pikirin. Ma. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Kalau dipikirin kita sakit, bengek, yang enak suami. Jangan dipikirin, jalani aja, biarin yang dosa dia. Yang penting sudah saya servis sebaik-baiknya. Iya, oke baik, kita akan break lagi sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Iya, masih bersama ibu-ibu dari Lampung, juga dari Palembang, dan yang paling jauh dari Tangerang. Yang dari Palembang tadi ada yang lega banget. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan. Dia sambil mulet. Iya. Tahu-tahunya gitu ya, di sambil mulet. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan rezekinya juga lega Bu ya. Kita akan berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu lagi untuk bertanya. Boleh di luar tema Bu sekarang Bu. Silakan yang ingin bertanya dari sebelah sana ya. Silakan Bu. Jackmania. Iya. Assalamualaikum Mama Dede dan Mas Adel. Iya. Mas Waalaikumsalam. sekarang. Mas Adel. Iya apa? Nama saya ya? Atin Usman dari Pakem Darussalam Palembang. Iya, Iya. Pakem. Kem. Saya mau nanya nih Mama Dede. Iya. Sok. Mama Dede. Bagaimana pakai H, kita ya. menyikapi suami kita setelah kita mengetahui dia punya istri simpanan? Ah. Gimana kita nyikapin? Tanya menghadapi sama suami dia, saya? kenapa punya isi simpanan? Yang kurang dari saya apa? Kelebihan dia apa? Iya Dia- kan? dia- Tanya sama dia, apa dari saya nggak dapat? Gitu. Kamu udah tua, dia masih montok. Gitu. Itu gimana Mak kalau dibilang gitu? Bagaimana? Kamu udah tua, peot, dia masih montok. Justru kalau aki-aki mah, iya. 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 Gitu. Iya. Ya karena situ suka enggak gitu. Itu nenek-nenek. Iya. Jadi kalau punya suami selingkuh, bagaimana menyikapinya? Duduk. Suami ajak duduk, ngomong baik-baik, tanya alasannya. Makanya maaf ibu, jadi istri kita harus tahu. Gelagatnya bagaimana kalau suami udah mulai beger kedua. Iya. Puber. Puber kedua. Iya. Beger. Iya. Beger tuh orang Ciamis. Iya. Puber kedua. Satu Tandanya ceria. Ha. Bajunya yang biasa Triska nggak tajam Triska sendiri nggak Iya. kepake sama pembantu. Iya. Rambutnya yang biasa nggak klimis, sering bersiul, sering nyanyi lagu cinta. Iya. Minyak wangi dari atas ke bawah, seret. Iya. Jadi Anda ketika melihat suami Anda berubah seperti itu, patut Anda curigai. Makanya dari awal dilihat dulu kenapa nih gelagatnya. Boleh sekali-kali ngikut sama tukang ojek, diselidiki kenapa suami Anda gitu. Terima kasih Mama. Iya, ya mah tapi mah pada kenyataannya mah laki-laki itu memang seneng kalau ngelihat perempuan yang cakep. Di rumah udah ngelihat istri begitu terus puluhan tahun gitu. Begitu lihat di luar ada yang begini. Caranya begini, dulu waktu Anda bercinta suka main di Ancol, ke Ancol dah 2 minggu sekali. Dulu kalau waktu Anda bercinta mainnya di Ragunan, sebulan sekali lah ke Ragunan. Iya. Iya kan? Iya. Dulu pernah makan bakso di situ, menikmatinya waktu pacaran, pergilah ke situ. Iya. Jadi kenangan-kenangan manis dulu sekarang dijalani. Iya. Anak titipinnya sama tetangga kalau nggak punya pembantu mah. Abis sekarang diajak ke Ancol 1 jam udah masuk angin. Nah itu dia. Makanya pakai mantel. Iya, oke baik. Yang berikutnya Bu, yang ingin bertanya, silakan. Boleh ini dari Palembang. Mangga, silakan Ibu. Assalamualaikum Mama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mama Dede. Iya. Baik. Nama saya
Herawati dari Fakem Palembang Darussalam. Mangga. Yang ingin saya tanyakan masalah di luar tema boleh Mama? Iya boleh Bu, di luar tembok tuh. Ma ini Ma ada orang tua. Ibu. Ma ada orang tua, Ya. punya anak 4 Ma ya. Ya. Semuanya sudah punya anak. Dia meninggalkan harta yang cukup lumayan Mama ya. Anak pertama dengan anak yang keempat sudah meninggal duluan dari orang tuanya. Itu posisinya gimana Mama? Saya tanya anak yang meninggal laki-laki apa perempuan? Yang meninggal laki-laki dua-dua. Punya anak laki-laki enggak? Ada yang hidup, Iya. masih hidup. Bukan. Punya. Anak laki-laki yang Cucu meninggal ya, Mbak? sudah keluarga belum? Sudah. Punya anak nggak? Ada. Anaknya laki-laki nggak? Ada. Haknya sama. Jadi kalau anak laki-laki punya anak laki-laki, ketika si bapak ini meninggal dunia, cucu laki-laki haknya sama dengan anak laki-laki yang hidup. Berikan kepada keluarga dia. Oh begitu. Iya. Mama, Begitu. Ya. Oh, makasih ya Ma. Terima Iya. kasih. Iya. Ibu, ya. Baik, yang berikutnya ini Tangerang yang paling jauh, ada yang mau nanya? Ya silakan Tangerang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rostina dari Majlis Taklim Al Barokah Cimone Alam Permai Tangerang. Iya, Ibu Ros. Saya mau bertanya kepada Mamah Dedeh dan A. Abdel. Iya. Yang saya akan tanyakan, bagaimana kalau di lingkungan kita ada yang istri simpanan. Ya. Istri simpanan itu kan tidak menikah ya. Iya, kalau nggak Yang- menikah ya. Yang saya akan tanyakan, bagaimana sikap kita sebagai tetangga-tetangganya Ya. di lingkungan itu. Ya. Ya. Isi simpanan yang tidak menikah namanya kumpul kebo. Kebo. Kalau kita tahu lapor sama RT, lapor sama RW, itu tugas RT, tugas RW. Jangan diem aja, begitu. Kalau diem aja kita ikut dosa, artinya mengizinkan orang berkumpul kebo. Iya. Jadi kita boleh ya Mah ya lapor gitu ya. Kenapa boleh? Kudu. Kudu harus ya. Ya. Iya. Begitu Ya. Ibu Ros. Ya kita biar nggak kebawa dosa gitu ya Mah. Iya, kan udah Iya, bilangin dari Bos. tadi. Iya. Begitu Bu Ros. Ya. Ya Terima udah. kasih Mama Ya. Ya. Abdel. Assalamualaikum warahmatullahi Pak wabarakatuh. Abdel. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mah, kalau si pasangan ini ngakunya nikah siri kan nggak ada surat-suratnya. Dia bilang, saya nggak kumpul kebo, saya nikah siri. Kalau dia ngaku begitu mah biarin, karena nikah siri mah dalam agama diperbolehkan. Ya. Biarin aja, yang dosa juga dia kok. Nah, kalau orang nikah siri itu cerainya gimana ya, Mah? Suaminya bilang, saya ceraikan kamu, tinggal, dadah, selesai. Enak banget ya. Kalau suaminya nggak nyerain, gantungin aja Mah. Misalnya, Seumur hidup kagak bisa kawin lagi. Makanya jangan perempuan mau nikah siri, rugi tahu. ya gitu. Begitu Bu Ros. Ya, jelas Bu? Coba ulangi. Iya kan? Iya, terima kasih sama-sama. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati-Hati bersama Mama Dede. Dan kita masih membahas tema tentang istri simpanan ya. Ibu-ibu masih ada yang mau bertanya? Ya, silakan angkat tangannya sampai saya selesaikan membaca email dulu ya. Ini dari Adila Putri yang bertanya melalui hati@an.tv. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma, bagaimana bila seorang suami yang berpoligami pada awalnya memiliki wanita simpanan kemudian menikah secara diam-diam? Apa bedanya Mah sama laki-laki hidung belang jika ia memiliki istri banyak yang awalnya merayu wanita lain tanpa seizin istri? Gimana menurut Mama? Kalau laki-laki tadi menikahi perempuan yang kedua, yang ketiga, mendapat izin istri yang pertama, dan memang bisa berbuat adil, itu yang diperbolehkan dalam Islam. Yang disebut dengan laki-laki hidung belang, dia berpoligami hanya untuk melampiaskan nafsu biologisnya semata-mata. Itu yang disebut hidung belang. Cengengesan, bukan ibadah. Jangan nyengir loh. Oh iya. Oh baik ya Hilbert. Tanya lagi. Mana tadi? Udah dari ya, silakan Bu. Iya, udah lempeng rapi, bajunya, udah lempeng itu Bu ya. Di lempeng, dibetak dulu bajunya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga. Saya Ibu Parida dari Majelis Taklim Pakem Palembang. Ya, Ya. pakem. Ya, yang saya Pakem. Kayak rem ya. yang mau saya tanyakan tadi kan bapak-bapaknya selingkuh.
Ya. Nah, sekarang ibu-ibunya selingkuh karena bapaknya kurang perhatian dengan ibunya. Iya. Terus ibunya selingkuh. Ah. Tapi nggak ketahuan sama bapaknya. Iya. Ketahuan udah diberi itu pasti ya. Ya, terus Ya pertanyaannya apa Bu? hukumnya, Bu? Bu. ya. Laki-laki selingkuh dengan perempuan, perempuan selingkuh dengan laki-laki, dua-duanya dosa, Bu. Iya. Ibu emang ada Kan niat? emang laki-laki selingkuh sama siapa? Lama perempuan. Iya. Perempuan selingkuh sama laki-laki, ketahuan nggak ketahuan? Allah mah tahu, Bu. Iya, Bu. Begitu. Pakem. Iya. Tapi alasannya karena suaminya itu udah kurang perhatian, udah nggak mesra lagi seperti yang dulu gitu. Kalau Anda merasa suami kurang perhatian, kurang mesra, ngomong, Bang, perhatiin aye dong. Iya. Ya. Gitu. Jadi perempuan juga, kata Nabi, jadi istri itu boleh genit di depan suaminya. Jangan di depan orang lain genit, depan suaminya kagak genit. Terbalik, kata Nabi, depan suaminya centil dikit, biar suami tertarik. Ini mah keluar lenjeh nil, di depan suami cembetut. Iya. Baik. Ya kagak bergairah, lakinya lihat bini begitu mah. Iya. Jadi jangan perempuan, jangan laki-laki, siapapun yang berselingkuh, dua-duanya dosa. Iya. Nanti ibu-ibu pulang dari sini nil aja Bu. Sama suaminya boleh itu Pak ya? Boleh, kudu. Membangkitkan gairah daripada suaminya. Iya betul. Ya. Oke, baik, masih ada Bu yang ingin bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Ibu Eko Suratmini dari Mangga. Lampung Selatan. Iya. Mau bertanya Mama, Ya. bagaimana kita seorang istri menghadapi suami yang tidak jujur? Tidak jujurnya apa? Uang atau selingkuh? Uang, masalah uang, masalah pergi, masalah kemana gitu, kurang jujur gitu. Kalau suami tidak jujur masalah uang, Anda lihat dalam surat An-Nisa 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Suami punya kewajiban memberikan sebagian rezekinya, nafkah buat istrinya. Tidak ada kewajiban jujur. Gaji sekian, bonus sekian, lembur sekian. Yang penting lu jangan dulu. Iya. Yang penting kebutuhan rumah tangga tercukupi. Iya. Kalau tidak jujur di situ tidak masalah, tapi rumah tangga kecukupi. Kalau misalnya tidak jujur pergi kemana-mana, artinya mungkin suami Anda latar belakangnya dulu keluarganya sering ngebohongin dia. Kemana mama? Mau kondangan misalnya, mau ke dokter. Nah itu udah ngelatih anak yang nggak jujur. Jadi sampai jadi suami tetap tidak jujur. Makanya Anda bilang pada suami Anda, alaika bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal barri fa innal birra yahdi ilal jannah. Ialah kamu orang yang jujur, kejujuran mengantarkan kalian kepada kebaikan, kebaikan mengantarkan kalian ke dalam surganya Allah. Kalau pengen masuk surga jadi orang baik, kalau pengen orang baik jadi orang yang jujur. Jujur modal yang paling utama. Kalau suami nggak pernah jujur dalam kehidupannya, pasti seumur-umur bininya capek ngadepin punya laki begitu mah. Iya, begitu. Ngomong sama dia biar jujur. Iya, Bu Eko. Terima kasih Mama. Iya, silakan duduk. Assalamualaikum. Dia lemes deh lagi tadi ancol. Iya, dia lupa ya. Itu saya tungguin yang assalamualaikumnya enggak ya. Iya, Oke. keburu capek dulu. Keburu capek diri. Baik Bu, sekarang dari Palembang satu lagi boleh sebelah sana Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Santi Pasaribu. Ya. Dari Majelis Taklim Pakem Palembang Darussalam. Ya. Yang saya tanyakan di luar tema. Iya, sok. Saya punya Quran di rumah, tapi udah koyak-koyak. Ya. Jadi Boleh kan- Anda bakar tapi jangan di depan orang lain, langsung dikubur. Begitu caranya Pasaribu. Iya. Ya. Nah, hanya itu yang saya Itu tanya. mau nanya itu kan Bu? Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Anda bakar dalam rumah di kaleng biskuit, boleh langsung ada kubur. Jangan depan orang, nanti jadi fitnah. Iya. Karena keinjak dari dosa kita. Begitu Pasaribu? Iya. Salam untuk pasar Bapak. Iya. Oke, ya baik sekarang. Pak 1000, Ibu 2000. Iya. Pak 1000 iya. Oke, waktu kita sudah tidak ada lagi. Mohon maaf Ibu kalau yang ingin bertanya, kita akan mendengarkan Mama memberikan kesimpulan untuk tema kita. Silakan. Pemirsa, yang namanya istri simpanan ada yang disebut dengan selir, ada yang disebut dengan will, ada yang disebut dengan segala macam lah. Udah dah sebutannya masa Allah. Itu konotasinya negatif. Dia adalah perempuan hanya untuk pemuas nafsu birahi kaum laki-laki semata-mata.
Walaupun dia nikah siri, itu nilainya di masyarakat tetap saja negatif. Saran saya, jangan mau jadi istri simpanan. Kalau mau nikah resmi dengan laki-laki tadi, biar Anda senang dan bahagia. Karena yang disebut dengan istri simpanan, baik dipandang dari sisi agama, dipandang dari hukum negara, dipandang dari budaya, tidak ada satupun yang menilai positif, semuanya negatif. Yang dirugikan pasti perempuan. Lelaki memang ada bekasnya, perempuan diacak-acak. Ya Allah, punya harga diri kita perempuan. Jangan mau jadi istri simpanan. Iya, baik. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dari Palembang dan juga dari Lampung serta yang paling jauh di ujung Tangerang. Terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan bermanfaat buat kita dan nanti ibu pulang ke rumah masing-masing selamat semuanya. Amin. Pemirsa, insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah.